Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, kalau kita diperhadapkan dengan ketidakadilan, penindasan, keserakahan, ketidakjujuran, apakah kita berani menyatakan kebenaran di tengah situasi tersebut? Atau justru kita menjadi orang-orang yang terjebak di dalam situasi tersebut dan tidak bisa keluar dari situasi tersebut? Nah, saudara, menyatakan kebenaran adalah sesuatu yang mestinya menjadi bagian di dalam pembaruan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah penebusan dari Tuhan. Sebab kita tahu Allah sendiri tidak mentolerir yang namanya ketidakadilan, keberdosaan. Maka itu penebusan dilakukan supaya manusia lepas dari situasi tersebut. Nah, sudah ada satu kisah yang menarik tentang seorang anak perempuan berusia 10 tahun bernama Tilly Smith yang berani menyatakan bahwa akan terjadi tsunami pada tahun 2004 ketika dia berada di pantai di Asia bersama dengan keluarganya. Dia menyampaikan pelajaran 2 minggu sebelum liburan mereka itu kepada ayahnya bahwa air yang surut itu sebagai tanda-tanda tsunami. Dia berupaya untuk meyakinkan ayahnya yang tidak percaya kepada anak berusia 10 tahun. Dan akhirnya ayahnya menyerah untuk percaya dan menyampaikan berita itu kepada petugas pantai. Dan kemudian mereka semua berlari menuju hotel dan berada di tingkat paling atas. Dan beberapa waktu kemudian tsunami datang di tahun 2004 dan Tilly Smith berhasil saudara-saudara menyelamatkan hampir kurang lebih 100 orang lebih yang berada di pantai itu. Itu terjadi karena Tilly Smith berani menyatakan kebenaran yang ia pahami. Nah, saudara, dalam Alkitab yang kita coba renungkan hari ini, kita akan berkenalan dengan satu tokoh nabi yang bernama Mika. Mika adalah seorang yang berani mewartakan kebenaran di tengah situasi yang tidak mudah untuk bisa mewartakan kebenaran. Saudara-saudara, dalam Mika 1 ayat 1 dikatakan demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moreshet pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Nah, saudara, siapa Mika itu? Mika ini kalau kita lebih mudah dikenali ketika peristiwa orang Majus datang di Matius 2 ayat 6. Mereka bertanya tentang raja yang baru lahir itu. Lalu kemudian para ahli kitab mengatakan apa yang ditulis dalam Mika 5 ayat 1, yaitu yang berbunyi demikian. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, saudara, kita kalau membaca Matius 2 ayat 6, kita mengenal bahwa Nabi Mika adalah nabi yang pernah menubuatkan tentang lahirnya Tuhan Yesus di Bethlehem. Nah, tetapi yang menarik adalah kalau kita mencoba memahami fakta-fakta tentang seorang yang bernama Nabi Mika ini, saudara. Di sana di awal dikatakan dia adalah penduduk asli kota kecil sebenarnya, yaitu Moreshet, Gad, di dataran negeri Yehuda, dan bernubuat di saat Hizkia menjadi raja. Kalau kita membaca dalam Mika 1 ayat 1 sampai 2. Nah, saudara, Mika ini berasal dari pedesaan dan itu hampir sama seperti Nabi Amos. Bahkan dikatakan kemungkinan kalau dalam beberapa tafsir Mika datang dari keluarga sederhana, bukan dari keluarga yang hebat, bangsawan dan sebagainya. Dan Mika adalah satu-satunya kitab di dalam Perjanjian Lama yang menyebut Bethlehem itu sebagai tempat di mana Mesias akan dilahirkan. Dan di dalam kitab tersebut Tuhan menasihati umatnya dan menuturkan kembali kebaikannya yang pernah dia hadirkan kepada mereka. Dan dia menuntut dari mereka itu keadilan, belas kasihan, dan kerendahan hati. Kenapa itu disampaikan? Sebab saudara-saudara, Mika itu berkarya ketika situasi sosial dan moral para petinggi Israel itu banyak yang kondisinya kacau. Banyak korupsi oleh para pejabat, bahkan juga oleh para hakim yang memenangkan perkara dengan cara memberi mereka keuntungan banyak secara finansial, meskipun yang dibela itu sebenarnya bersalah. Maka itu tentu kalau kita melihat situasi itu, yang namanya rakyat kecil dan miskin menjadi semakin ditindas. Dan di situ juga bangsa Israel hidup dalam ketidaktaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan dalam beribadah. Mereka juga beribadah kepada banyak ilah-ilah lain di situ. Maka itu Mika diminta Tuhan untuk menyampaikan tentang keadilan, kebenaran, moralitas yang benar sebagai watak dari umat Allah. Mereka diminta untuk kembali kepada Allah. Maka itu saudara, kita bisa belajar dari
kisah Nabi Mika ini, bahwa Mika sebagai nabi ini mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran dan tidak takut, terutama ketika dia harus berkata-kata kepada para pejabat-pejabat yang korup. Bagaimana Mika berani mempersaksikan Tuhan tentang kasih, keadilan, moral yang baik yang seharusnya menjadi sesuatu yang diusung oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka itu dari Mika kita harus belajar berani, saudara, menyatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan ini. Apalagi ketika kita berjumpa dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran tersebut. Memang kadang-kadang kita takut dalam situasi tersebut. Tapi satu hal yang kita belajar dari Mika, bagi Tuhan cukup kita sederhana, yang mungkin juga nggak punya banyak kuasa, tetapi mau hidup dalam kuasa Tuhan. Maka keberanian yang disampaikan oleh Mika itu berasal dari Tuhan. Dan Mika juga mau merespon panggilannya itu dengan berani karena ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Maka itu mari saudara, di tengah situasi yang sedang kita alami, ketika kita berjumpa dengan ketidakadilan, penindasan, kekerasan, dan sebagainya, mari kita sampaikan apa yang Mika sampaikan, yaitu berita pemulihan. Mika 7 ayat 18-19 menjadi pengingat bahwa siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Allah sendiri, Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tuhan memberkati kita, dan mari kita belajar untuk menjadi Mika-Mika di tengah situasi yang diperhadapkan kepada kita untuk bisa melawan ketidakbenaran, keputusasaan, penderitaan, dan mengingatkan kembali bahwa ada Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.